Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Ya, jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk gold ya. Cuma memang apa ya, untuk data sih sebenarnya kita belum bisa bahas untuk video ini sebenarnya karena memang data sendiri dari CME Group itu belum update ya, delay ya di sini. Untuk COT sama OI juga masih delay, jadi karena mereka hari Jumat Agung ya, jadi kan market close nih gitu kan. Nah itu kemungkinan kalau kita lihat infonya itu diupdate lagi tuh di hari Senin nanti tuh gitu untuk datanya gitu. Jadi sementara waktu data kita belum bisa update untuk open interest sama COT data ya, paling ini kita juga akan update news ya. Dan kalau kita perhatikan juga ada perkembangan nih mengenai trade war ya, yaitu antara apa ya, ini Trump dengan China ya, atau US dengan China ini ya. Akhirnya Trump mulai komunikasi lagi dengan China gitu teman-teman ya, perang dagang segera berakhir ya. Let's see nanti bagaimana. Dan konfirmasi dari Trump untuk saat ini juga kalau kita perhatikan ya, dari saya baca-baca nih teman-teman, eh, mengatakan negaranya sedang menjalin komunikasi dengan China untuk mencapai kesepakatan mengenai perang tarif ya. Gitu. Ia meyakini kedua negara dengan ekonomi terbesar di dunia tersebut dapat membuat kesepakatan untuk mengakhiri perang dagang yang sedang berlangsung. Nah, di sini dia mengkonfirmasi lagi gitu loh. Ya, ya, kami sedang berbicara dengan China gitu, kata Trump gitu. Nah, kalau kita perhatikan juga, nah, Trump juga mengonfirmasi bahwa perundingan tersebut telah terjadi sejak ia menaikkan tarif hingga 245% ya terhadap China. Kendati demikian ya, di sini kalau kita perhatikan lagi, kendati demikian, Trump tak bicara lugas apakah ia sudah berkomunikasi langsung dengan Presiden China yaitu Xi Jinping ya di tengah perang dagang tersebut gitu teman-teman. Nah, kemudian meski begitu Trump beberapa kali mengisyaratkan bahwa komunikasi antara dia Xi Jinping ya sudah terjadi ya. Dan di sini ya, saya tidak pernah mengatakan apakah hal itu akan terjadi tidak ketika ditanya mengenai pembicaraan dengan Xi Jinping itu sendiri teman-teman gitu. Nah, lalu kalau kita lihat lagi ya, di sini kalau kita lihat nih ya, saya pikir kita akan membuat kesepakatan yang sangat bagus dengan China gitu teman. Oke, dia bilang gitu ya, katanya di Gedung Putih sebelumnya ketika Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni berkunjung untuk melakukan pembicaraan yang bertujuan untuk mengakhiri tarif AS terhadap Uni Eropa gitu ya. Terus nah di sini ada statement yang menurut saya itu cukup bagus gitu. Kenapa kita perlu membahas mengenai news ya, trade war ini atau sentimen perang dagang ini ya, karena kalau kita perhatikan selama beberapa minggu terakhir ini ya, atau selama 1 bulan kemarin ya, market itu dipimpin ya, pergerakan itu dari sentimen teman-teman gitu. Market dipimpin oleh sentimen, jadi except technical and fundamental ya, tapi lebih ke arah fear yang terjadi di dalam market itu kalau dari pandangan saya gitu. Makanya kenapa harga gold bisa melayang atau bisa meroket secepat itu ya, sampai menyentuh 2 juta per gram untuk saat ini kalau kita lihat ya teman-teman ya. Dan orang berbondong-bondong kalau kalian perhatikan di berita juga ya, kayak emas antam nih ya, banyak yang beli segala macam ya, pada FOMO segala macam. Nah, karena memang untuk saat ini market dipimpin oleh yang namanya fear ya, leading by fear ya. Ketika orang-orang takut nih, harga itu semakin meroket. Jadi permintaan ya, untuk harga emas ini semakin meroket juga. Dan itu ya adalah hukum ekonomi, di mana ketika demand ya lebih banyak daripada supply, atau demand lebih besar ya daripada supply, itu akan menaikkan harga dari barang tersebut gitu. Dan itu hal yang menurut saya hal yang wajar gitu teman-teman gitu. Dan apakah saya bilang kenaikan market ini di luar hal yang tidak wajar ya, menurut saya ini masih termasuk aja, karena demanding di market sendiri kalau kalian perhatikan itu masih cukup tinggi gitu. Jadi XAU USD misalkan dia naik dari 3.000 per troy ounce ya US dollar ya ke 3.350 per troy ounce US dollar ya, itu masih karena
dampak atau efek dari trade war itu sendiri. Nah, trade war itu mendampakkan apa sih? Sebenarnya ini lebih ke arah bahasanya tuh kayak ketika kita merasa kalau perang dagang ya itu akan takutnya suatu waktu mencelakai perdagangan internasional atau bahkan bisa membuat perdagangan internasional menjadi berubah arah gitu ya. Jadi orang-orang itu akan fokus mengamankan asetnya dia terlebih dahulu gitu kan, karena emas itu kan mau dimanapun kita berada, kita mau jual kemanapun itu masih akan tetap berlaku gitu ya. Bahasanya mata uang yang safe haven ada internationally yang bisa dipakai di exchange kemanapun gitu kan. Nah jadi sebenarnya ini menarik gitu ya, menarik. Jadi in case di luar data, di luar technical analysis, di luar fundamental ya, karena penetapan tarif ini yang kita perhatikan juga ya, sudah ada beberapa suara yang menyatakan kalau ini di luar fundamental penetapan tarifnya. Nah ini market ini leading by fear gitu, lead by fear gitu. Jadi bukan tentang oh iya targetnya ke sini sini sini, iya oke, betul betul. Market itu untuk especially gold ya, pasti dia akan terus bergerak naik karena itu adalah safe haven. Safe haven itu juga akan menyesuaikan dengan harga inflasi yang ada di dunia dengan uang kertas gitu teman-teman gitu ya gitu. Jadi ketika in case terjadi crash mall atau apa itu pasti harga emas naik terus, dan inflasi kalau kita lihat juga kan dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman itu kan juga naik terus ya gitu, dan inilah yang menyebabkan harga emas tuh naik. Tapi in case ada nggak sih harga emas itu turun? Ya sebenarnya ada juga gitu. Kalau kalian ingat, saya pernah share itu di channel Telegram Jurnal Trading ID ya. Jadi kalian bisa cek di sini. Saya pernah share harga emas itu pernah turun itu kalau nggak salah dari 2011 sampai 2015 ya. Ini pada saat recovery ya ekonomi di dunia teman-teman gitu. Oke, jadi menurut saya ini menarik ya. Saya nggak mau bahas terlalu banyak mengenai mapping, tapi saya mau bahas mengenai movement ya market saat itu bagaimana kondisinya gitu. Karena perlu kalian ketahui juga, selain kita bahas technical terus menerus gitu ya, itu kan sesuatu yang bahasa itu yang terjadi di dalam market gitu. Nah, kita mau bahas untuk apa sih yang terjadi ke belakang itu, dan apa sih yang potential movement dari sentimen yang dimunculkan di dalam pasar itu sendiri gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lihat ya, ini dia pernah turun gitu. Ini setahu saya ini pada saat recovery ekonomi gitu. Ya ini saya ada ambil beberapa skema ya mengenai gold itu sendiri, dan ini yang kenaikan. Ya, ini kenaikan dari 2023 Oktober ya, sampai 2025. Nah, ini dia uptrend. Ya, tentunya pasti emas itu akan terus naik gitu teman-teman. Jadi kalau kalian bilang ya nanti akan sampai di 3.500 atau 4.000 dolar per troy ounce ya, itu ya memang sebetulnya akan terjadi gitu, karena inflasi akan terus naik juga, dimana bahasa itu kayak nilai uang kertas ya, nilai uang kertas itu akan semakin berkurang gitu, akan semakin kecil gitu teman-teman ya. Misalkan contoh di tahun 2011 ya, kita itu punya uang 100.000, kita bisa beli sampai kurang lebih 20 jenis makanan di Indomaret atau Alfamart ya gitu. Tapi ketika di tahun 2017 yang tadinya 100.000 bisa beli 20 jenis makanan, kita coba dapat 15 jenis makanan gitu ya, atau 15 jenis produk gitu bahasanya. Lalu di tahun 2025 ya, dari yang 15, dari yang 20 15 ya turun lagi, itu cuma sekitar dapat mungkin 10 jenis produk yang bisa kita beli dengan harga uang kertas sebesar 100.000 gitu teman-teman. Nah, itu analoginya. Kenapa bisa begitu ya? Karena makin kesini ya inflasi itu akan semakin tinggi gitu. Makanya ini yang menyebabkan harga ya komoditi ya kayak emas ya itu akan terus naik karena dia menyesuaikan dengan harga inflasi. Nah, itu bahasa mudahnya tuh seperti itu teman-teman gitu pembahasannya gitu. Jadi memang of course soon to be itu akan naik gitu ya, kalau kecuali ya pada saat mungkin perbaikan ekonomi dunia, nah itu dia akan turun, tapi itu enggak permanen, dia akan turun gitu loh teman-teman ya, tapi dia akan tetap naik kembali gitu loh. Dan kalau saya kalian itu dia pernah sideways ya di 2016
2019 ya sideway, after that dia naik lagi gitu, dan begitu terus gitu teman-teman. Nah 2008 2011 ini pas Krismon 2008 dia naik ya selama kurang lebih ini 3 tahunan dia naik, terus habis itu dia turun ya, ini perbaikan ekonomi. Nah habis itu dia sideway gitu, dimana harga ekonomi itu stabil gitu teman-teman. Jadi pasti akan ketemu titik stabilnya ya dari ekonomi dunia saat ini gitu teman-teman, gitu loh. Nah lalu untuk saat ini mungkin dia sedang naik-naiknya ya, karena banyak banget sentimen-sentimen yang terjadi di dalam market dan selama 1 tahun ke belakang ini teman-teman gitu. Mulai dari perang dunia ya yang berbau geopolitik ya, kemudian saat ini tambah lagi trade war ya gitu teman-teman. Lalu sama halnya seperti saham gitu, saham itu kan indikator ekonomi dunia suatu negara gitu ya bahasanya. Nah saham ini juga sebenarnya pernah dia terjadi downtrend ya, pernah terjadi sideway, pernah terjadi uptrend gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, baik itu saham, baik itu komoditi ya, itu nggak akan ada yang namanya naik terus menerus, pasti akan ada yang namanya penyesuaian harga gitu teman-teman. Nah itulah yang dibutuhkan di dalam market untuk menyeimbangkan, saya menyeimbangkan harga yang ada saat ini gitu teman-teman, antara uang kertas ya, inflasi dengan harga komoditinya gitu. Lalu kalau kita perhatikan juga nah ini sinyal yang diberikan oleh Trump itu sendiri untuk saat ini memang lebih ke arah apa ya, kayak bahasa itu kayak hope ya, yang memang bisa menyelesaikan gitu, bisa menyelesaikan trade war yang saat ini terjadi gitu. Ditambah lagi kan di sini Trump juga bilang ya, statementnya dia itu dia mau tidak ingin menaikkan lagi tarif ya, dan memungkinkan untuk menurunkan tarif terhadap Cina gitu. Nah ini bagus sebenarnya, ini bagus gitu, karena ini bisa memberikan market yang tadinya fear ya, itu bisa lebih tenang lagi ke depan gitu teman-teman, karena udah mulai dibuka nih negosiasi segala macam gitu teman-teman ya gitu. Ya walaupun kemarin juga sempat panas gitu ya, tapi ya kita berharap lah ini semua bisa membaik juga gitu, karena kan banyak kan juga negara-negara yang memang udah mulai negosiasi juga ke Amerika Serikat gitu teman-teman. Lalu apa yang terjadi ketika memang banyak yang sudah mencapai kesepakatan tersebut gitu, harga emas itu pasti akan berangsur-angsur untuk menyesuaikan kembali ya dengan inflasi yang ada saat ini gitu teman-teman. Jadi in case ini misalkan contoh ini kan dia naik ya, misalkan contoh harga inflasinya itu ada di sini, misalnya harga yang normally ya sesuai dengan inflasi segala macam ya ada di sini. Nah harga emas itu pasti akan menyesuaikan di sini gitu, dan dia akan mungkin sideways dulu gitu teman-teman. Nah itu contohnya ya, ya seperti kalian lah yang pernah saya share di sini ya, ini dia menyesuaikan setelah dia FOMO ya, ini pada saat Krismon dia naik. Nah terus dia sesuai lagi nih, dia turun lagi untuk menyesuaikan gitu teman-teman, dia turun lagi. Nah ini naik, terus dia turun lagi untuk menyesuaikan, after that dia sideways gitu ya. Jadi itu diperlukan di dalam market untuk suatu siklus ya teman-teman ya gitu. Walaupun in case mungkin ini nggak akan turun yang kayak sampai ke 1700 1800 itu kayaknya agak berat itu, paling di 2000-an gitu, atau bahkan 2900 3000 itu mungkin masih memungkinkan ya, karena kan kita nggak tahu nih market gimana gitu ya, soalnya kan kita bukan yang pegang kendali juga gitu ya teman-teman, kita cuma bisa follow aset kelas itu mau kemana gitu, dan nanti mereka akan menentukan, kita mau ikut aja gitu teman-teman. Nah untuk saat ini memang kalau kita lihat yang agak saya wanti-wanti adalah zona yang ini support 1 jam ya, ini udah nggak fresh lagi teman-teman, ini udah nggak fresh lagi, dan ini potensi untuk di breakout gitu, karena ini udah ditutup nih di sini gitu, dan ini dari tes di breakout zone-nya dia gitu. Itu jadi kalau saya sih kalau lihatnya untuk saat ini di bawah 33 ya, 330 ya, ini masih ada potensi dia ngebuat swing low lagi ke bawah ya, manfaatkan order block yang ini, terus dia pantulin lagi di sini ya, terus dia lanjut turun lagi untuk ngambil 4H support freshnya dia di sini teman-teman ya. Di sini ini masih fresh dua-duanya
gitu. Jadi ini potensial movement yang akan terjadi kalau misalkan saya lihat dari pandangan saya untuk saat ini, ditambah dengan sinyal isyarat dari Trump mengenai kalau itu udah mulai negosiasi dengan China gitu. Paling mentok-mentoknya kalau dia mau naik lagi, dia akan spike dulu ya di atas ATH ya, atau bahkan di ATH dulu target ya. Ini worst case-nya dia. Itu worst case-nya dia mungkin dia bisa ke sini ke ranah ATH dulu ya di sini teman-teman. And then dia ke next target by OI data itu di 368 sampai 377 ya. After it dia baru turun, dia spike doang terus dia turun. Itu juga bisa terjadi gitu. Nah, cuma untuk saat ini karena skenario nya dia untuk saat ini dia udah break dari sini, ini kan best sebenarnya gitu. Nah, ini udah break sama dia. Nah, ini skenario pertama kita begini, atau yang kayak tadi kita jelasin gitu. Nah, tapi kalau kita kan harus menyiapkan payung dulu juga nih sebelum hujan gitu ya. Nah, worst case-nya adalah dia tes dulu ke sini atau bahkan bisa spike dulu ke sini dan dia baru turun gitu. Itu worst case-nya yang memang udah saya persiapkan juga. Jadi saya selalu menyiapkan dua skenario, good case sama worst case gitu teman-teman ya. Silakan kalian sesuaikan aja gitu kalau yang itu. Oke, kemudian kalau turun pun kalau kita perhatikan ini dia ada potensi mantul ya, rebound di area sini karena ini base yang memang cukup kuat ya. Sorry, aduh jelek banget ini. Potensi mantul di sini kan ini area yang cukup kuat ya. Kemudian di daily saya sih sebenarnya mendukung sekali pergerakan dia turun ke sini ya, ini 4 jam and then dia bisa juga masuk ke sini 3166 sampai 3147 gitu. Ini masih bisa potensial dia masuk ke sini gitu ya. Let's see nanti bagaimana ya, walaupun kalian bilang ya ini kan bang candlenya bagus nih ya, bagus gitu, closingnya daily-nya bagus ya, terus ditambah tapi konfirmasinya ya, konfirmasi last daily ini kurang bagus menurut saya gitu teman-teman, dan ditambah lagi weekly memang cukup bagus weekly-nya ya, cuma memang posisinya di sini weekly juga udah mulai melemah gitu ya. Pokoknya sesuaikan aja lah dengan pandangan kalian. Kalau ini kan pandangan saya yang saya bagi ke kalian nih gitu ya, yang berdasarkan yang udah saya jelasin tuh tadi sentimennya gimana ya. Trump juga udah mulai mengisyaratkan mengakhiri trade war ya karena memang ada negosiasi gitu kan gitu. Nah itu yang kita lihat ya teman-teman gitu ya. Mungkin itu sih ya, karena ini juga kalau kita lihat udah ternyata udah 17 menit saya ngoceh-ngoceh ya, dan semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk kalian dan bisa menambah insight juga untuk kalian semua teman-teman. Oke, terima kasih ya untuk kalian yang sudah nonton, dan jadikan video ini sebagai optional insight kalian ya. Kalau memang kalian setuju dengan yang saya jelaskan dan merasa juga oh iya ini memang yang gue cari ya, boleh tolong di subscribe dan dukung channel Bina Trading ID. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada next video update.